Suamiku melarangku datang di pesta perusahaan yang aku bantu mulai dari nol. Kau tak usah ikut. Ini untuk orang elit. Bentaknya. Tapi malamnya puluhan panggilan telepon tak kuangkat suami histeris. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan jangan lupa like dan subscribe, agar channel Our Story bisa terus berkembang dan mempersembahkan cerita yang terbaik. Hujan turun perlahan sore itu, membasahi atap seng rumah kontrakan kecil yang mereka tinggali. Air menetes dari sudut genteng bocor, menimbulkan suara tik-tik-tik di atas ember biru yang sudah penuh separuh. Di ruangan sempit itu, Naya duduk bersila di lantai, menatap tumpukan kertas dan laptop tuanya yang baterainya harus selalu disambungkan ke listrik agar tak mati tiba-tiba. Sayang, tolong cek lagi data pengeluaran minggu lalu. Ya, takutnya ada yang kelewat. Suara Doni terdengar dari dapur kecil yang menyatu dengan ruang tamu. Ia sedang mencatat harga bahan bangunan di buku kusam. Iya, Mas, jawab Naya lembut, tanpa menoleh. Tangannya cekatan menekan tombol-tombol laptop, matanya fokus meski layar sering berkedip karena kabel longgar. Mereka berdua sibuk bekerja di tengah ruang sederhana yang hanya diterangi lampu 5 watt. Tapi bagi Naya, itulah masa-masa paling indah dalam hidupnya. Masa ketika semua perjuangan dilakukan bersama. Dulu, Doni hanyalah seorang karyawan proyek kecil. Ia lelah bekerja di bawah tekanan orang lain dan bermimpi punya usaha sendiri. Sementara Naya, gadis lulusan administrasi yang cerdas namun belum punya pekerjaan tetap, memilih menemaninya berjuang. Mereka menikah tanpa pesta. Hanya doa restu dari orang tua dan uang tabungan pas-pasan. Naya tak menuntut cincin mahal atau gaun pengantin. Baginya, cinta dan niat baik sudah cukup menjadi mahar. Setiap pagi, Doni berangkat naik motor butut ke lapangan proyek, membawa proposal sederhana yang Naya bantu tulis hingga larut malam. Kadang ia ditolak mentah-mentah, kadang diabaikan. Tapi Naya selalu menenangkannya. Mas, gagal hari ini bukan berarti gagal selamanya. Coba lagi, ya? Aku bantu revisi proposalnya malam ini. Doni hanya mengangguk waktu itu, menatap wajah Naya yang tersenyum meski matanya tampak lelah. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Usaha kecil mereka mulai punya 1-2 klien. Naya, yang tadinya hanya membantu mencatat keuangan, kini ikut turun tangan mengurus segala hal, dari laporan, pembelian bahan, sampai komunikasi dengan pelanggan. Kadang ia harus rela ke toko bangunan sendirian, menawar harga pasir dan semen dengan sabar, hanya agar pengeluaran bisa ditekan. Kadang, ia menyembunyikan kelelahan agar Doni tak merasa bersalah. Suatu malam, saat hujan deras, listrik di rumah mereka padam. Doni pulang basah kuyup, wajahnya kusut. Proyeknya batal lagi. Naya, mereka pilih kontraktor lain. Aku capek. Ia duduk di lantai, menunduk dalam diam. Naya menghampiri, menyalakan lilin kecil, lalu menuang air hangat ke gelas. Minum dulu, Mas. Kita istirahat malam ini, besok kita pikir lagi. Doni menghela napas. Aku takut gagal terus. Naya, aku takut nggak bisa bahagiain kamu. Naya tersenyum lembut, meski matanya basah. Bahagia itu bukan soal uang, Mas. Bahagia itu kalau kita berjuang bareng. Aku nggak butuh rumah besar, asal kamu nggak menyerah. Ucapan itu menancap dalam hati Doni. Ia menggenggam tangan Naya erat malam itu. Dalam hati ia berjanji, suatu hari nanti, aku akan membuatnya hidup nyaman, tak perlu susah lagi. Hari-hari berikutnya, mereka bekerja lebih keras. Doni mulai dikenal di lingkungan kecilnya karena kejujuran dan ketekunannya. Ia sering ditawari proyek kecil perbaikan rumah, renovasi, dan perlahan usahanya tumbuh. Naya menjadi otak di balik layar, mencatat setiap pengeluaran, membuat laporan sederhana, bahkan mendesain brosur promosi. Ketika usaha mulai beranjak, Naya menjual kalung peninggalan ibunya untuk menambah modal. Doni menolak awalnya, tapi Naya tersenyum. Ini bukan pengorbanan, Mas. Ini investasi buat masa depan kita. Malam-malam panjang itu selalu mereka lewati berdua. Kadang tertawa, kadang menangis. Tapi setiap tangis Naya selalu berujung pada semangat baru. Hingga suatu pagi, Doni datang membawa kabar bahagia. Nay, kita dapat proyek besar dari Pak Adi.
Ini kesempatan pertama kita masuk ke perusahaan properti. Naya hampir menjatuhkan cangkir teh yang ia pegang. Serius, Mas? Iya. Tapi kita harus kerja keras. Mereka kasih tenggat waktu 2 minggu aja. Naya memeluk Doni dengan air mata haru. Kita pasti bisa, Mas. Aku bantu semuanya. 2 minggu itu menjadi masa paling melelahkan bagi mereka. Doni sibuk di lapangan, sementara Naya mengurus dokumen dan komunikasi dengan pihak klien. Mereka hanya tidur 3 jam sehari. Ketika proyek itu akhirnya selesai tepat waktu, klien puas dan mulai merekomendasikan mereka ke perusahaan lain. Sejak saat itu, usaha Doni berkembang pesat. Tapi bersamaan dengan kesuksesan itu, mulai tumbuh sesuatu yang pelan-pelan mengubah segalanya. Jarak. Doni mulai sibuk, mulai sering rapat, mulai sering berbicara dengan orang-orang baru. Tapi di balik semua itu, Naya masih Naya yang dulu. Perempuan sederhana yang tetap menyiapkan makan malam dan doa di setiap langkah suaminya. Di akhir bab ini, Naya duduk di ruang tamu rumah kontrakan yang mulai mereka renovasi. Ia tersenyum melihat Doni yang tertidur di kursi karena kelelahan. Dalam hati ia berbisik, "Aku nggak butuh jadi kaya, Mas. Aku cuma pengin kamu tetap ingat siapa yang selalu ada waktu semua ini belum ada apa-apanya." Dan dari luar, suara hujan kembali turun pelan. Seolah menjadi saksi bahwa cinta mereka pernah begitu tulus, sederhana, dan kuat. Pagi itu sinar matahari menembus jendela rumah kontrakan kecil mereka yang kini tampak lebih rapi dari sebelumnya. Di meja makan, aroma nasi goreng buatan Naya tercium hangat. Ia duduk sambil menunggu Doni yang sedang bersiap di kamar. "Kamu berangkat jam berapa, Mas?" tanya Naya sambil menuangkan teh hangat ke dalam gelas kaca. "Jam 9, Nay. Ada pertemuan sama klien di hotel pusat kota. Mereka tertarik sama konsep proyek kita," jawab Doni dengan senyum yang jarang ia tunjukkan belakangan ini. Naya ikut tersenyum, meski di hatinya ada rasa getir kecil yang tak bisa ia jelaskan. Doni kini jarang sarapan bersama. Biasanya, suaminya itu sudah sibuk dengan telepon sejak pagi, membicarakan proyek, investor, dan angka-angka yang terdengar asing baginya. Namun pagi itu berbeda. Doni duduk sebentar di depan Naya, menyeruput teh buatan istrinya. "Aku nggak bakal sampai di titik ini kalau bukan karena kamu," katanya sambil menatap mata Naya sekilas. Naya tersenyum tipis, tapi dalam hatinya ia tahu, ucapan itu kini hanya sekadar kebiasaan sopan, bukan dari hati yang sama seperti dulu. Sejak proyek pertama yang sukses besar itu, usaha Doni berkembang pesat. Ia mulai mendapat banyak tawaran. Kantor kecil di garasi rumah kini sudah berpindah ke ruko 2 lantai yang disewa di pusat kota. Naya sempat menemaninya di awal, membantu administrasi dan pencatatan keuangan. Namun setelah Doni merekrut sekretaris muda dan beberapa staf profesional, Naya perlahan tersingkir. "Sayang, biar staf yang urus laporannya, kamu istirahat di rumah aja. Nggak usah repot-repot ikut ke kantor," kata Doni suatu pagi. "Tapi aku masih bisa bantu kok, Mas. Aku tahu semua data dari awal." Doni memotong lembut tapi tegas. "Aku cuma nggak mau kamu capek. Sekarang biar aku yang handle." Naya hanya mengangguk. Ia mencoba memahami, meski hatinya seperti diremas. Ia tahu, Doni bukan bermaksud buruk. Tapi entah mengapa, perannya sebagai teman seperjuangan kini terasa seperti sekadar bayangan masa lalu. Hari-hari berlalu, Doni makin sibuk. Ia sering pulang larut malam, kadang tak sempat makan malam buatan Naya. Teleponnya tak pernah berhenti berdering. Naya mengisi waktu dengan menata rumah baru mereka. Sebuah rumah mungil di perumahan menengah yang berhasil mereka beli setelah proyek ketiga selesai. Ia bangga, tapi juga merasa sepi. Rumah itu indah, tapi dingin tanpa tawa dan obrolan yang dulu memenuhi ruang kontrakan kecil mereka. Suatu sore, Naya mencoba datang ke kantor tanpa memberitahu Doni. Ia membawa makanan kesukaannya, ayam kecap pedas. Ia ingin memberi kejutan kecil seperti dulu. Tapi ketika sampai di sana, ia melihat sesuatu yang membuat langkahnya terhenti. Doni sedang duduk di meja besar, mengenakan jas rapi, berbicara dengan beberapa orang penting. Di sampingnya, seorang wanita muda dengan dandanan profesional membantu menyiapkan dokumen. Doni tertawa, tawa yang hangat, tapi bukan untuknya. Naya berdiri di pintu beberapa saat, lalu melangkah pergi pelan tanpa Doni sempat menyadari kehadirannya. Malamnya, ketika Doni pulang,
Naya sudah menyiapkan makan malam di meja. Ia berusaha seperti tak terjadi apa-apa. Mas, aku tadi sempat lewat kantor. Ramai ya sekarang, katanya pelan sambil menatap piringnya. Oh, iya, tadi rapat sama investor. Kamu lewat? Kok nggak mampir? Udah sore, takut ganggu, jawabnya datar. Doni hanya mengangguk, lalu kembali sibuk dengan ponselnya. Naya menatap wajahnya dalam diam, mencoba mencari sisa-sisa Doni yang dulu penuh semangat dan kasih sayang. Tapi yang ia lihat kini hanyalah pria yang sibuk mengejar waktu. Hari-hari berikutnya, Doni semakin tenggelam dalam urusan perusahaan. Ia mulai bicara tentang rebranding, partner bisnis, dan strategi ekspansi. Kata-kata itu terasa asing di telinga Naya. Ia hanya tahu, semua itu berawal dari kerja keras mereka berdua. Namun kini, setiap kali Doni bicara tentang perusahaan, ia selalu berkata, aku, bukan lagi, kita. Malam itu, setelah Doni tidur, Naya duduk di ruang tamu, memandangi foto mereka berdua waktu awal merintis usaha. Wajah mereka di foto itu penuh debu, kelelahan, tapi juga bahagia. Masih ingat nggak, Mas? Waktu kita ngerjain laporan di bawah lilin? Waktu kamu bilang, kalau berhasil nanti kamu nggak bakal berubah. Bisiknya pelan, suaranya nyaris tak terdengar di antara suara jam dinding. Di luar, angin malam berhembus lembut. Naya menyandarkan kepala di sandaran sofa dan menatap langit-langit. Ia tidak tahu kenapa matanya terasa panas. Bukan karena cemburu, tapi karena ia merasa perlahan kehilangan sesuatu yang bahkan belum sempat ia perjuangkan kembali. Esok harinya, Naya menemukan undangan pesta perusahaan di atas meja kerja Doni. Sebuah kartu berwarna emas dengan logo perusahaan yang kini besar dan terkenal. Tulisan di bawahnya berbunyi, Gala Dinner Anniversary perusahaan merayakan keberhasilan bersama. Naya tersenyum kecil. Ia bangga. Ia ingat semua kerja keras mereka, semua perjuangan. Ia berpikir untuk datang, bukan untuk pamer, tapi untuk mendukung suaminya. Namun saat matanya menelusuri daftar tamu di bawah undangan itu, namanya tidak ada di sana. Tangannya bergetar. Ia memejamkan mata sejenak. Mungkin Mas Doni lupa nulis namaku, gumamnya pelan, mencoba menenangkan diri. Tapi entah mengapa, perasaan dingin mulai menyelimuti dadanya. Dan malam itu, sebelum tidur, Naya menatap wajah Doni yang tertidur lelap di sampingnya. Ia membelai lembut pipi suaminya dan berbisik. Aku cuma ingin kamu ingat, Mas, semua ini dulu kita mulai berdua. Namun Doni tak mendengar. Ia terlelap di dunia yang kini makin jauh dari perempuan yang dulu berjuang bersamanya. Pagi itu, matahari bersinar terang, tapi hati Naya terasa redup. Ia berdiri di depan jendela kamar, menatap halaman rumah mereka yang kini tampak rapi dan indah. Pohon Kamboja yang dulu ia tanam bersama Doni kini tumbuh tinggi, tapi seolah ikut menjadi saksi bahwa sesuatu dalam rumah itu perlahan berubah. Di meja makan, sarapan yang sudah disiapkan sejak pukul 6 masih utuh. Doni belum juga turun dari kamar kerja di lantai atas. Ponselnya berdering terus, terdengar dari kejauhan. Naya hanya bisa mendengar potongan suaranya dari tangga. Iya, nanti saya hadir. Jangan lupa undang semua direksi, ya? Istri saya? Ah, mungkin gak usah ikut dulu, nanti repot. Suara itu seperti duri yang menusuk lembut tapi dalam. Naya menatap meja makan, menunduk, lalu menarik napas panjang. Ia mulai terbiasa mendengar Doni berbicara dengan nada yang berbeda saat menyebut dirinya. Seolah-olah ia hanyalah bagian yang tak perlu diketahui orang luar. Doni kini lebih sering mengenakan pakaian rapi, memakai parfum mahal, dan berbicara dengan gaya orang kota. Setiap kali ia bersiap keluar rumah, Naya selalu berusaha memberi perhatian kecil. Mas, payungnya jangan lupa. Tadi aku lihat cuacanya mendung, ucap Naya lembut sambil menyodorkan payung hitam. Namun Doni menjawab tanpa menatap, nggak usah, Nay. Aku bawa mobil. Lagi pula aku nggak sempat hujan-hujanan kayak dulu. Kata, dulu, itu menampar hati Naya perlahan. Dulu, waktu mereka masih jalan kaki berdua ke toko bangunan, waktu Doni masih menggenggam tangannya di bawah hujan sambil tertawa kecil. Semua itu kini terasa jauh. Malam harinya, Naya duduk di ruang tamu, menunggu suaminya pulang. Jam dinding menunjukkan pukul 11 malam. Di meja,
Makanan sudah dingin. Televisi menayangkan acara ulang, tapi pikirannya kosong. Ia mencoba menelepon Doni, tapi hanya terdengar nada sambung panjang. Setengah jam kemudian, suara mobil terdengar di depan rumah. Doni masuk dengan langkah cepat. Wajahnya tampak lelah, tapi bukan lelah yang sama seperti dulu. Ini lelah karena kehidupan baru yang penuh kesibukan dan citra. "Kamu belum tidur?" tanya Doni singkat sambil melepas jasnya. "Belum, Mas. Aku cuma pengin makan bareng. Aku masak ayam kesukaanmu," kata Naya pelan, berharap suaminya mau duduk sebentar. Namun Doni hanya tersenyum tipis. "Aduh, maaf ya, Nay. Aku udah makan tadi di luar sama klien." Naya terdiam. "Oh, sama siapa, Mas?" "Ya, sama rekan kerja. Biasa, urusan bisnis," jawabnya cepat. Ia berjalan menuju kamar tanpa melihat wajah istrinya lagi. Naya menatap punggung Doni yang menjauh dan bertanya dalam hati, sejak kapan suaminya lebih nyaman makan bersama orang lain daripada bersamanya? Beberapa hari kemudian, Naya memberanikan diri untuk datang ke kantor. Ia membawa bekal makanan, berharap bisa sedikit mengingatkan Doni pada masa sederhana mereka dulu. Tapi setibanya di sana, satpam kantor menahannya dengan sopan. "Maaf, Bu, tapi tamu harus ada jadwal kunjungan dari staf resepsionis," kata satpam itu. Naya tersenyum kikuk. "Saya istrinya Pak Doni." Satpam itu tampak bingung. "Oh, maaf, Bu. Saya nggak tahu. Tapi kalau mau masuk, saya izin dulu ke dalam." Naya menunggu cukup lama di depan pintu kaca, merasa seperti orang asing di tempat yang dulu ia bantu bangun dari nol. Saat akhirnya diperbolehkan masuk, beberapa staf memandangnya aneh, seolah tak menyangka bahwa wanita berpakaian sederhana itu adalah istri sang direktur. Doni keluar dari ruangannya, sedikit terkejut melihat Naya. "Nay, ngapain kamu kesini nggak bilang dulu?" "Aku cuma pengin bawain makan siang," jawabnya pelan sambil menunduk. Doni menatap sekitar, sadar para karyawannya melihat. "Kamu kan tahu ini kantor, Nay. Lain kali kasih kabar dulu, ya. Nanti aku malu kalau kamu datang tiba-tiba kayak gini." Kata, "malu," itu membuat mata Naya panas. Ia memaksakan senyum, meletakkan kotak makan di meja. "Maaf, Mas. Aku cuma pengin kamu makan tepat waktu." Doni mengangguk cepat, lalu kembali bicara dengan staf tanpa menoleh lagi. Naya berjalan keluar dengan langkah pelan. Matanya berkaca-kaca, tapi ia tahan agar tidak terlihat lemah di depan orang. Di luar kantor, ia berhenti sejenak di bawah pohon, menatap gedung bertuliskan nama perusahaan yang dulu ia bantu ketikan sendiri di dokumen legal pertama mereka. Ia berbisik pelan, "Kenapa rasanya seperti aku nggak pernah ada di perjalanan ini?" Malamnya, Naya duduk di depan cermin, memandangi wajahnya yang mulai tampak letih. Rambutnya yang dulu selalu disanggul kini dibiarkan terurai. Ia mencoba berdandan sedikit, memakai lipstik tipis dan gaun lama yang dulu pernah Doni puji. Ia ingin terlihat lebih baik di mata suaminya, seperti wanita-wanita yang sering ia lihat di foto acara kantor Doni. Ketika Doni pulang malam itu, Naya sudah menunggunya. "Mas, aku mau tanya," katanya dengan suara pelan. Doni menatapnya singkat sambil melepas dasi. "Tanya apa, Nay?" "Aku lihat di kalender, minggu depan ada pesta perusahaan. Aku boleh ikut, kan?" Pertanyaan itu membuat Doni diam beberapa detik sebelum menjawab. "Nay, itu acara formal, buat relasi dan investor. Aku takut kamu nggak nyaman di sana." Naya mencoba tersenyum. "Aku bisa pakai gaun sederhana kok, Mas. Aku cuma pengin dukung kamu, kayak dulu waktu awal-awal kita kerja bareng." Doni menghela napas panjang. "Nggak usah, Nay. Ini bukan acara buat orang rumah. Aku nggak mau nanti kamu merasa kikuk. Lagi pula, orang-orang di sana beda dunia." Kata-kata, "beda dunia," itu seperti menampar wajah Naya perlahan. "Beda dunia?" ulangnya dengan suara hampir bergetar. Doni cepat menimpali, "Bukan maksudku begitu. Cuma, kamu kan nggak biasa di acara formal. Aku cuma nggak mau kamu nggak nyaman. Itu aja." Naya tersenyum kecil, tapi senyum itu hambar. "Iya, Mas. Aku ngerti." Padahal hatinya bergetar hebat, menahan air mata yang hampir jatuh. Malam itu,
Naya tidak banyak bicara lagi. Ia menatap punggung Doni yang tertidur pulas di sampingnya, lalu berbisik lirih. Kamu tahu nggak, Mas? Aku dulu ikut berdiri di antara puing-puing waktu kamu mulai membangun semuanya. Tapi sekarang, aku bahkan nggak diundang untuk berdiri di sisimu lagi. Di luar, angin malam berembus lembut lewat jendela yang setengah terbuka. Suara ranting bergesekan pelan, seolah ikut menyanyikan lagu kesepian yang hanya bisa didengar oleh hati seorang istri yang perlahan tersisih dari dunia yang dulu ia bantu ciptakan. Hari itu, Naya baru saja selesai membereskan dapur ketika suara notifikasi dari ponselnya berbunyi. Ia mengusap tangannya dengan kain, lalu mengambil ponsel yang tergeletak di meja makan. Sebuah pesan masuk dari sekretaris direktur perusahaan tempat Doni bekerja. Selamat sore, Bu Naya. Kami ingin menyampaikan undangan resmi untuk menghadiri pesta perusahaan tahunan minggu depan di Hotel Amerta Palace. Kami sangat berharap kehadiran Ibu dan Pak Doni. Naya terdiam sejenak. Jantungnya berdegup lebih cepat. Pesta tahunan perusahaan itu bukanlah hal baru baginya. Dulu, saat perusahaan masih kecil dan mereka berdua bekerja keras dari rumah kontrakan sempit, pesta itu hanyalah acara sederhana di sebuah restoran kecil. Namun kini, setelah perusahaan berkembang pesat dan mendapat banyak investor, acaranya digelar megah di Hotel Bintang 5. Naya tersenyum tipis, mengenang masa-masa dulu. Ia ingat bagaimana dirinya ikut membantu menyusun proposal, mengatur keuangan awal, bahkan beberapa kali menjadi pengantar kopi untuk tamu investor Doni. Semua dilakukan dengan sepenuh hati, bukan untuk uang, tapi karena ia percaya pada mimpi mereka berdua. Sore itu, ketika Doni pulang, Naya langsung menyambutnya dengan penuh semangat. Mas, ada undangan pesta perusahaan minggu depan, katanya sambil menunjukkan pesan di ponsel. Doni yang baru saja melepaskan jas kerjanya hanya melirik sekilas, ekspresinya datar. Oh, ya, gumamnya singkat sambil membuka laptop. Naya menatapnya, sedikit bingung. Kita diundang berdua, Mas. Tahun lalu kita gak sempat datang karena kamu sakit. Tahun ini, aku pengin banget ikut. Doni berhenti mengetik. Ia menatap Naya dengan sorot mata yang sulit dibaca. Ngapain kamu ikut? Itu acara untuk orang kantor. Orang-orang elit, bos-bos besar, bukan buat istri yang cuma di rumah. Kata-kata itu menusuk hati Naya seperti pisau dingin. Ia menelan ludah, mencoba tersenyum walau hatinya perih. Tapi aku dulu juga ikut bantu perusahaan ini, Mas. Dari awal. Ingat? Aku cuma pengin hadir, sekadar melihat hasil kerja keras kita berdua. Doni menghela napas panjang, lalu mengalihkan pandangannya. Naya, kamu gak akan nyaman di sana. Semua orang tampil mewah, bicara soal bisnis, investasi, hal-hal yang gak kamu pahami. Aku gak mau kamu malu sendiri. Suara Doni terdengar datar tapi tajam. Naya terdiam. Ingin rasanya ia membalas, mengatakan bahwa ia justru bangga dan ingin berbagi kebahagiaan itu bersamanya. Tapi lidahnya keluh. Malam itu, setelah Doni tertidur, Naya duduk di tepi ranjang sambil menatap undangan yang baru saja dikirim kurir. Amplop tebal berwarna hitam elegan dengan logo perusahaan timbul di bagian depan. Ia menyentuh huruf-huruf emas di namanya. Kepada Etha, Bapak Doni dan Ibu Naya. Air mata menetes perlahan di pipinya. Ia merasa seperti orang asing dalam mimpi yang dulu ia bangun bersama. Keesokan harinya, Naya mencoba lagi membicarakannya. Mas, aku udah beli gaun sederhana kok, gak mencolok. Aku janji gak bakal bikin kamu malu, katanya lirih. Namun Doni justru memutar kursi kerjanya menghadap jendela dan berkata dingin. Kau tak usah ikut, Naya. Ini untuk orang elit, bukan tempatmu. Nada suaranya tajam, membentak halus tapi menusuk dalam. Naya menunduk, air matanya jatuh begitu saja. Tak ada lagi kata yang bisa ia ucapkan. Ia hanya berjalan pelan ke kamar, menutup pintu, lalu memeluk gaun yang baru saja ia beli. Gaun sederhana warna krem yang rencananya ingin ia kenakan di pesta itu. Di balik pintu, ia berbisik pada dirinya sendiri. Aku cuma ingin bangga berdiri di samping suamiku. Di depan semua orang, apa itu salah? Sementara di ruang kerja, Doni menatap layar laptopnya kosong-kosong. Ada keraguan di sana. Sebagian dirinya merasa bersalah, tapi egonya menutupinya. Ia takut istrinya dipandang rendah, takut dikomentari oleh rekan kerja yang kini hidupnya serba glamor.
Namun ia tak tahu bahwa dengan melarang Naya datang, ia baru saja melukai hati yang selama ini menjadi sumber kekuatannya. Dan malam pesta itu akan menjadi malam yang mengubah segalanya. Malam itu tiba, langit tampak cerah dengan bintang bertaburan. Dari jendela kamar, Naya menatap keluar, melihat mobil-mobil mewah berlalu lalang di jalan besar menuju arah Hotel Amerta Palace, tempat pesta perusahaan tempat Doni bekerja diadakan. Ia tahu, di sana Doni sedang bersama rekan-rekan kantornya. Ia bisa membayangkan musik elegan, lampu kristal berkilau, serta tawa-tawa orang-orang yang dulu sama-sama mereka kenal saat perusahaan masih berjuang dari bawah. Namun kini, Naya hanya duduk sendiri di rumah yang sunyi. Gaun krem sederhana yang seharusnya ia kenakan malam itu tergantung di kursi. Dibelinya dengan uang tabungannya sendiri, gaun itu tak seberapa mahal, tapi dijahit dengan hati-hati oleh penjahit langganan di kampung. Ia memilih warna lembut, agar tidak mencolok, hanya ingin terlihat pantas di sisi suaminya. Kini, gaun itu menggantung tanpa arti. Pukul 8 malam, ponselnya berdering. Nama, Doni Hati Merah 2, muncul di layar. Naya menatapnya lama, tapi tak segera mengangkat. Hatinya terasa penuh. Sedih. Semua bercampur menjadi satu. Ia akhirnya menekan tombol mute, membiarkan panggilan itu berakhir dengan suara nada sambung yang dingin. Sementara itu, di hotel mewah, Doni tengah berdiri di antara para tamu, namun pikirannya tidak tenang. Ia mengenakan jas hitam, berdiri di dekat panggung sambil berbicara dengan beberapa kolega. Dari luar, ia tampak percaya diri, tertawa di sela-sela obrolan, namun di dalam hatinya ada ruang kosong yang aneh. Beberapa rekan memuji keberhasilannya. Wah, Doni, tahun ini perusahaan benar-benar melonjak. Hebat sekali kamu bisa bawa investor besar itu masuk. Doni tersenyum sopan. Tapi di sela percakapan itu, matanya terus melirik ke arah pintu masuk. Seolah menunggu seseorang yang tak kunjung datang. Sekretaris direktur, yang mengenal Naya sejak dulu, sempat bertanya. Pak Doni, Ibu Naya gak datang? Padahal kami kirim undangan juga untuk beliau. Doni terdiam beberapa detik. Senyum canggung terbit di wajahnya. Ah, dia kurang sehat. Jadi istirahat di rumah. Padahal ia tahu, Naya tak sedang sakit. Ia hanya patah hati. Pesta terus berlangsung. Musik jazz mengalun, tamu-tamu berdansa, dan suasana semakin meriah. Tapi di tengah gemerlap itu, Doni justru merasa hampa. Ia berjalan ke balkon hotel, menghela napas panjang, menatap ke arah kota yang terang benderang. Tangannya merogoh ponsel di saku. Ia menelepon Naya. 2 kali. 3 kali. Tak dijawab. Kenapa dia gak angkat? Gumamnya. Ia mencoba lagi. Keempat kalinya. Kelima kalinya. Tetap tak ada respons. Pikirannya mulai gelisah. Ia kembali ke dalam ruangan, tapi bayangan wajah Naya terus menghantui pikirannya. Tatapan mata lembut yang kecewa saat ia membentaknya beberapa hari lalu. Sementara itu, di rumah, Naya masih duduk di ruang tamu, menatap ponselnya yang terus bergetar di meja. Setiap kali nama Doni muncul, hatinya bergetar, tapi tangannya tak mampu meraih. Ia membiarkan panggilan itu berlalu, satu persatu, hingga akhirnya jumlah panggilan tak terjawab di layar ponsel mencapai puluhan. Ia menggigit bibir, air mata menetes. Sekarang kau mencari aku? Setelah kau menghinaku di depan dirimu sendiri? Bisiknya pelan. Ia berdiri dan berjalan ke cermin di sudut ruangan. Menatap wajahnya sendiri. Mata sembab, senyum hilang. Namun di balik luka itu, ada sesuatu yang mulai tumbuh. Kekuatan kecil yang dulu sering ia lupakan. Ia sadar, selama ini dirinya terlalu menenggelamkan diri dalam bayang-bayang Doni. Padahal, semua yang mereka capai juga berkat kerja kerasnya. Naya mengambil napas panjang, lalu menatap ponsel sekali lagi. Panggilan ke-23 masuk. Kali ini, ia menolak panggilan itu dengan jempolnya, tegas. Di hotel, Doni mulai panik. Ia keluar dari aula pesta, menuruni tangga cepat-cepat, menelusuri lorong menuju area parkir sambil terus menekan tombol panggilan di ponselnya. Naya, angkat teleponku, sayang. Gumamnya, nada suaranya bergetar. Ia merasa ada yang salah. Entah kenapa, firasatnya buruk. Tapi di rumah, Naya sudah mematikan ponselnya.
Ia menatap jendela yang mengarah ke jalan, di mana lampu-lampu kota memantul di matanya yang sembab. Biar malam ini kau tahu rasanya kehilangan sesuatu yang selalu menunggumu pulang. Ucapnya dengan suara bergetar. Ia kemudian berjalan pelan ke kamar, memeluk bantal yang biasa digunakan Doni, lalu berbaring dengan mata terbuka, menatap langit-langit. Air matanya jatuh. Tapi kali ini bukan hanya karena sedih. Ada keteguhan kecil yang mulai tumbuh. Keputusan yang akan mengubah arah hidupnya di bab berikutnya. Sementara di hotel, Doni menatap ponselnya dengan wajah putus asa. Puluhan panggilan tak terjawab membuat dadanya sesak. Ia merasa kehilangan kendali atas sesuatu yang dulu begitu dekat dengannya. Ia menunduk, menyandarkan kepala di setir mobil, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia menangis. Di kejauhan, jam menunjukkan pukul 11 malam. Langit di luar masih berkilau, tapi di hati mereka berdua, semuanya perlahan mulai gelap. Malam telah berganti dini hari. Hujan turun perlahan, mengetuk atap rumah dengan irama yang menenangkan sekaligus menyayat. Naya masih terjaga di kamar, duduk bersandar di tepi ranjang dengan selimut menutupi tubuhnya. Matanya sembab, tapi pikirannya justru terlalu sadar untuk bisa tertidur. Di meja kecil di samping ranjang, ponselnya tergeletak diam, mati sejak 1 jam lalu. Namun entah kenapa, hatinya terasa gelisah. Ada dorongan halus yang membuatnya ingin menyalakan kembali ponsel itu. Dengan tangan bergetar, ia menekan tombol daya. Layar perlahan menyala, dan begitu masuk ke layar utama, deretan notifikasi langsung bermunculan. Puluhan panggilan tak terjawab dari Doni, belasan pesan singkat yang semuanya bertuliskan hal serupa. Sayang, kamu di mana? Kenapa gak angkat? Aku cuma mau ngomong sebentar. Naya, tolong, angkat teleponku. Aku di luar, aku mau pulang. Naya menatap layar itu lama. Ada sesak yang muncul di dadanya. Ia tak tahu, apakah harus merasa bersalah atau tetap teguh dengan sikapnya malam ini. Semuanya terlalu rumit. Tepat saat ia hendak meletakkan ponsel itu kembali, panggilan masuk lagi. Nama, Doni Hati Merah 2, kembali muncul di layar. Naya menggigit bibir. Ia menatap layar itu, ragu. Tapi kali ini, ada sesuatu dalam suaranya yang ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ia menggeser layar dan mengangkat panggilan itu. Suara Doni langsung terdengar, terengah, terburu-buru. Naya? Ya Tuhan, akhirnya kamu angkat juga. Suaranya serak, campuran antara lega dan cemas. Naya diam sejenak sebelum menjawab. Ada apa, Mas? Kenapa telepon terus? Suara Naya terdengar datar, tapi di balik itu jelas ada luka yang belum sembuh. Doni menarik napas panjang di seberang sana. Aku nyesel, Naya. Aku tadi di pesta, dan semua orang nanya kamu. Mereka nyari kamu. Mereka bilang perusahaan gak akan bisa sampai di titik ini kalau bukan karena kamu. Aku cuma bisa diam. Aku malu, Nay. Hening sejenak. Hanya suara hujan yang terdengar di sela-sela napas mereka. Doni melanjutkan, suaranya mulai bergetar. Aku sadar, aku salah. Aku udah berubah. Nay. Aku biarin gengsi nutupin semuanya. Aku ngelupain siapa yang dulu berdiri di sampingku waktu gak ada siapa-siapa percaya. Aku ngelupain kamu. Naya menutup matanya. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Ia mencoba berbicara, tapi suaranya nyangkut di tenggorokan. Mas, kenapa baru sadar sekarang? Tanyanya lirih. Doni terdiam beberapa detik. Lalu ia berkata pelan. Karena tadi aku lihat semua orang yang datang ke pesta itu, mereka hanya tepuk tangan karena hasil, bukan karena perjuangan. Dan aku sadar, cuma kamu yang tahu seberapa keras aku dulu berjuang. Cuma kamu yang tahu gimana rasanya mulai dari nol. Hening lagi. Suara hujan semakin deras, seolah ikut menegaskan kepedihan di antara mereka. Aku lagi di mobil sekarang, lanjut Doni. Aku udah di jalan pulang. Aku cuma pengen lihat kamu, minta maaf langsung. Naya buru-buru mengusap air matanya. Mas, jangan nyetir malam-malam gini. Udah larut, istirahat aja dulu. Besok aja kita bicara. Tapi Doni menjawab cepat, enggak, aku gak bisa tidur sebelum lihat kamu. Aku harus ketemu kamu malam ini juga. Naya merasa dadanya berdebar tak karuan. Ada rasa takut aneh menyelusup di dadanya.
Mas, tolong dengar aku. Hujan deras, jalan licin. Jangan maksa, ya? Aku di sini aja. Aku gak kemana-mana. Suara Doni di ujung sana terdengar semakin jauh. Tenang aja, aku udah dekat. Cuma beberapa kilo lagi. Dan tiba-tiba, braa. Suara benturan keras terdengar dari ponsel. Naya terlonjak. Mas. Mas Doni. Halo. Mas, kamu dengar aku? Suaranya panik. Tangannya gemetar memegang ponsel. Namun tak ada jawaban. Yang terdengar hanya suara hujan yang semakin deras, bercampur dengan bunyi samar klakson di kejauhan. Doni. Jawab aku. Doni? Teriaknya putus asa. Naya berdiri tergesa, menatap ponsel yang kini hanya menampilkan layar panggilan terputus. Air matanya pecah seketika. Ia berlari keluar rumah tanpa sempat memakai jaket, hujan deras mengguyur tubuhnya. Ia tak tahu kemana harus pergi, tapi hatinya berkata satu hal, sesuatu yang buruk telah terjadi. Langkahnya bergetar, tapi ia terus berlari ke arah jalan raya, berharap semua ini hanya mimpi. Namun di kejauhan, suara sirene ambulans mulai terdengar sayup, menembus malam yang kelam. Naya berhenti. Dunia seolah berhenti bersamaan dengan langkahnya. Ia menatap langit, air hujan bercampur dengan air matanya. Ponselnya masih di tangan, layar retak, tapi di sana masih ada satu pesan belum terbaca dari Doni, terkirim beberapa menit sebelum panggilan terakhir. Aku nyesel, Nay. Kalau aku bisa ulang semuanya, aku cuma mau pulang ke kamu. Tangannya gemetar membaca itu. Dan di antara derasnya hujan, Naya berbisik pelan. Mas, jangan bilang itu telepon terakhir darimu. Langit pagi itu kelabu, hujan masih menyisakan rinainya di sepanjang jalan. Udara dingin menusuk tulang, seolah ikut meresapi kepedihan yang sedang melingkupi hati Naya. Ia duduk di kursi ruang tunggu rumah sakit, tubuhnya basah kuyup, rambutnya menempel di wajah. Pandangannya kosong ke arah pintu ruang gawat darurat yang tertutup rapat. Semalam, setelah mendengar suara benturan keras dari telepon Doni, ia berlari tanpa arah. Jalanan licin, tapi ia terus berjalan hingga menemukan kerumunan orang di perempatan dekat jembatan. Ambulans baru saja tiba saat itu, dan di antara lampu biru yang berkedip, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya berhenti mengalir. Mobil hitam milik Doni terguling ke sisi jalan, ringsek parah. Ia tak bisa menjerit, tak bisa bergerak. Dunia seolah membeku di hadapannya. Seorang petugas menahan tubuhnya yang gemetar ketika ia berusaha mendekat. Bu, mohon tenang. Suami ibu sedang dibawa ke rumah sakit, kata petugas itu lembut. Dan kini, disinilah ia, menunggu kabar, dengan hati yang nyaris hancur. Waktu berjalan sangat lambat. Setiap detik terasa seperti 1 jam. Suara langkah kaki dokter, dering telepon perawat, dan aroma antiseptik bercampur menjadi satu, menciptakan suasana yang menekan dada. Pintu IGD akhirnya terbuka. Seorang dokter keluar, masih mengenakan masker dan sarung tangan. Naya langsung berdiri, menghampiri dengan mata penuh harap dan ketakutan. Dok, bagaimana keadaan suami saya? Suaranya hampir tak terdengar. Dokter itu menatapnya dengan tatapan yang penuh empati. Kami sudah berusaha sebaik mungkin, Bu. Kondisinya cukup parah saat tiba di sini. Tapi, syukurlah, nyawanya masih bisa diselamatkan. Sekarang dia sedang dipindahkan ke ruang perawatan intensif. Begitu mendengar kata, masih bisa diselamatkan. Naya menutup wajahnya, menangis sejadi-jadinya. Air mata mengalir deras, tapi kali ini bukan semata karena sedih, melainkan lega, meski di dalamnya terselip rasa bersalah yang luar biasa. Boleh saya lihat dia, Dok? Tanya Naya sambil terisak. Dokter mengangguk. Tapi sebentar saja. Ya, dia masih dalam pengawasan ketat. Naya melangkah perlahan ke ruang ICU. Setiap langkah terasa berat. Begitu sampai, tubuhnya seolah kehilangan tenaga. Doni terbaring di atas ranjang dengan berbagai selang dan alat medis terpasang di tubuhnya. Wajahnya pucat, bibirnya kering, dan ada perban di keningnya. Naya berdiri di samping ranjang, menatap suaminya lama-lama. Mas, suaranya lirih, bergetar. Kenapa kamu gak mau dengerin aku semalam? Ia meraih tangan Doni yang dingin, menggenggamnya erat. Tangisnya pecah, tapi ia berusaha menahan suara.
Kenapa harus seperti ini baru kamu sadar? Mas, aku gak butuh pesta, gak butuh penghargaan. Aku cuma pengen diakui, dihargai sedikit aja. Sementara itu, di antara dengung alat medis, jari Doni tiba-tiba bergerak pelan. Naya terperanjat. Ia menatap wajah suaminya yang mulai membuka mata sedikit, menatap samar-samar ke arahnya. Naya? Suara Doni lemah, nyaris seperti bisikan. Naya langsung mendekat, menggenggam tangannya lebih erat. Iya, Mas. Aku di sini. Aku gak kemana-mana. Doni tersenyum tipis, matanya berkaca-kaca. Aku bodoh. Aku udah nyakitin orang yang paling berharga dalam hidupku. Naya menggeleng cepat, air matanya jatuh ke tangan Doni. Jangan ngomong gitu. Yang penting sekarang kamu sembuh. Mas, kita bisa mulai lagi, dari manapun. Aku gak akan pergi. Namun Doni hanya menatapnya lemah. Kalau waktu bisa diulang, aku mau malam itu aku bawain kamu ke pesta itu. Aku mau biar semua orang tahu, kamu yang paling berharga di hidupku. Tangis Naya pecah tak tertahan. Ia menunduk, mencium tangan suaminya dengan air mata yang tak berhenti mengalir. Namun monitor detak jantung Doni tiba-tiba berbunyi tidak stabil. Suaranya naik turun cepat, membuat para perawat segera berlari masuk. Bu, mohon keluar dulu, kata salah satu perawat cepat. Naya panik, tapi aku. Sebentar saja, Bu. Kami harus menstabilkan kondisinya. Ia didorong keluar ruangan, pintu tertutup di depannya. Dari balik kaca, ia melihat tubuh Doni diguncang lembut oleh alat kejut listrik. Suara mesin berbunyi nyaring, membuat dadanya seperti diremas. Setelah beberapa menit yang terasa seperti seabad, suara monitor kembali stabil. Dokter keluar, menatap Naya yang sudah nyaris jatuh terduduk. Kondisinya kritis, tapi dia bertahan. Dia masih berjuang, Bu. Sekarang semuanya tergantung seberapa kuat dia ingin hidup. Naya menutup wajahnya dan menangis dalam diam. Dalam hatinya, ia berdoa sungguh-sungguh. Tuhan, jangan ambil dia sekarang, biar aku bisa minta maaf, dan biar dia tahu aku udah maafin semuanya. Ia menatap ke dalam ruang Icu, melihat sosok Doni yang lemah namun masih bernapas. Dan dalam hati kecilnya, Naya tahu, malam itu akan menjadi awal dari babak baru dalam hidup mereka. Bukan lagi tentang pesta, gengsi, atau pengakuan. Tapi tentang bagaimana dua hati yang terluka berusaha saling menemukan lagi, meski di antara mereka kini berdiri garis tipis antara hidup dan mati. Suara mesin monitor di ruang Icu berdetak pelan, memberi tanda bahwa kehidupan Doni perlahan mulai stabil. Naya duduk di kursi samping ranjang, wajahnya tampak lelah. Rambutnya kusut, matanya sembab, namun genggaman tangannya di lengan Doni tak pernah lepas sedetik pun. Sudah 3 hari 3 malam ia menjaga tanpa henti, bahkan tak sempat makan dengan benar. Hanya doa yang terus ia ucapkan, berharap Doni segera membuka mata. Pagi itu, cahaya matahari menyelinap lembut melalui jendela rumah sakit. Suara langkah perawat terdengar, diikuti bau antiseptik yang menyengat. Naya hampir tertidur ketika jemari Doni yang lemah tiba-tiba bergerak. Ia tersentak, tubuhnya menegang, lalu menatap wajah suaminya dengan napas tercekat. Doni? Suaranya pelan, bergetar. Kelopak mata Doni berkedut pelan, lalu perlahan terbuka. Pandangannya buram, bingung. Namun tatapan pertamanya langsung jatuh pada sosok Naya yang menatapnya dengan air mata berlinang. Naya? Suara itu serak dan lemah, tapi cukup membuat dada Naya bergetar. Ya, ini aku, Doni, jawabnya cepat, menggenggam tangan suaminya lebih erat. Kamu sadar, ya Tuhan kamu sadar juga akhirnya. Doni mencoba tersenyum, tapi rasa sakit di tubuhnya membuat wajahnya meringis. Aku di mana ini? Di rumah sakit, Don. Kamu kecelakaan malam itu? Ucap Naya pelan. Doni memejamkan mata, mencoba mengingat, tapi kepalanya berat. Aku? Cuma ingat kamu gak angkat telepon. Aku panik, aku nyetir buru-buru. Naya menunduk, air matanya jatuh. Aku salah, Don. Aku marah waktu itu. Aku kecewa kamu melarangku datang ke pesta yang aku bantu bangun dari awal. Aku merasa diremehkan, jadi aku abaikan semua panggilanmu. Tapi aku gak pernah mau kamu sampai seperti ini. Doni diam.
Suasana hening beberapa detik. Hanya suara alat monitor yang terus berdetak lembut. Lalu, perlahan ia mengulurkan tangannya, menyentuh pipi Naya. "Jangan salahin diri kamu, Naya, akulah yang salah," ucapnya dengan suara berat. "Aku terlalu sombong. Aku pikir keberhasilan ini hasil kerja keras aku sendiri. Aku malu kalau orang tahu aku cuma karyawan biasa yang dibantu istrinya dari nol. Aku takut mereka menilai aku rendah." Air mata Naya makin deras. "Tapi Don, justru disitulah letak cinta kita dulu. Kita saling bantu tanpa harus peduli omongan orang. Aku nggak butuh kamu jadi sempurna. Aku cuma pengen kamu tetap jujur sama aku." Doni menatap istrinya lama. Tatapan yang dulu pernah penuh cinta, kini dipenuhi penyesalan. "Aku tahu, Naya. Aku kehilangan arah. Aku sibuk mengejar gengsi. Padahal semua yang aku punya semua ini, nggak akan ada tanpa kamu." Naya menunduk, menggenggam tangan Doni erat. "Yang aku mau cuma kamu sadar, Don. Aku nggak peduli lagi soal pesta, soal jabatan, soal siapa yang lebih tinggi. Aku cuma pengen kita bisa mulai lagi seperti dulu." Doni mengangguk pelan, matanya basah. "Kalau aku diberi kesempatan lagi, aku janji nggak akan menyia-nyiakan kamu, Naya. Aku janji bakal perbaiki semuanya." Naya menangis di sisi ranjang, mencium tangan suaminya berulang kali. Ia tahu, luka di antara mereka belum sembuh sepenuhnya. Tapi momen ini, saat Doni sadar, adalah awal dari sesuatu yang baru. Mungkin kesempatan terakhir mereka untuk memperbaiki semuanya. Di luar ruangan, dokter dan perawat menatap dari balik kaca dengan senyum lega. Sementara di dalam, dua hati yang sempat hancur kini mulai saling mencari arah pulang. Dengan air mata, penyesalan, dan harapan kecil bahwa cinta masih punya ruang untuk tumbuh kembali. Sudah 2 minggu sejak Doni sadar dari koma. Tubuhnya perlahan pulih. Tapi hati mereka berdua masih belum sepenuhnya sembuh. Naya setiap hari datang ke rumah sakit, membantu Doni makan, memijat tangannya yang kaku, dan menemaninya bercerita. Dari luar, mereka tampak seperti pasangan yang kembali mesra. Namun di balik senyum Naya, tersimpan luka yang belum terobati. Malam itu, setelah dokter melakukan pemeriksaan, Naya duduk di tepi ranjang sambil menatap Doni yang sedang menatap langit-langit. "Kamu udah boleh pulang besok, Don," katanya dengan suara lembut. Doni tersenyum tipis. "Iya, aku dengar dari dokter." Rasanya campur aduk. Nay, seneng karena bisa pulang, tapi juga malu. "Malu kenapa?" tanya Naya pelan, menatap wajah suaminya yang mulai lebih segar. Doni menghela napas panjang. "Malu sama kamu. Aku nggak bisa ngelupain gimana aku bentak kamu malam itu. Aku masih ingat jelas. Aku bilang kamu nggak pantas datang ke pesta perusahaan itu. Aku menyesal banget, Nay." Naya terdiam. Hatinya kembali terasa perih. Kata-kata malam itu masih menancap dalam pikirannya. Seperti duri yang belum bisa dicabut. Ia masih ingat jelas bagaimana Doni menatapnya dingin, berkata bahwa pesta itu untuk orang elit, dan bahwa dirinya tak perlu ikut karena akan mempermalukan. Kata-kata itu menghancurkan harga dirinya sebagai istri yang dulu ikut berjuang dari nol. "Aku udah maafin kamu, Don," jawabnya pelan, walau suaranya bergetar. Doni menoleh menatapnya. "Tapi kamu belum benar-benar memaafkan, kan?" Naya terdiam lagi. Matanya menatap jendela rumah sakit yang gelap, seolah mencari jawaban di luar sana. "Entahlah," katanya akhirnya. "Aku berusaha. Tapi setiap kali aku ngelihat kamu, aku keinget semua yang kita lewatin. Bukan cuma yang indah, tapi juga semua kata-kata yang nyakitin. Aku pengen lupa, tapi rasanya susah." Doni menggenggam tangan Naya pelan. "Aku ngerti, Nay. Aku nggak minta kamu langsung sembuh dari luka itu. Aku cuma minta kesempatan buat buktiin kalau aku masih pantas jadi suamimu." Air mata Naya mengalir tanpa ia sadari. "Kamu tahu, Don, waktu kamu koma, aku sempat mikir, mungkin ini cara Tuhan ngasih aku waktu buat merenung. Aku sadar selama ini aku terlalu berkorban buat kita, sampai lupa buat nyembuhin diriku sendiri." Doni menunduk, suaranya serak. "Aku sadar sekarang, Nay. Aku kehilangan arah setelah sukses datang. Aku pikir uang dan pengakuan bisa gantiin segalanya. Tapi ternyata yang paling penting malah hampir aku hancurkan." Hening sejenak.
Hanya suara hujan yang turun pelan di luar jendela rumah sakit. Naya memandangi Doni lama, mencoba mencari di wajahnya. Apakah Doni yang dulu, pria yang sabar dan rendah hati, benar-benar sudah kembali? Atau hanya rasa bersalah yang membuatnya tampak lembut seperti sekarang? Doni, kata Naya akhirnya. Setelah kamu pulang nanti, aku pengin kita pelan-pelan memperbaiki semuanya. Tapi aku juga pengin waktu buat diriku sendiri. Aku pengin ngerasain lagi siapa aku sebenarnya tanpa bayang-bayang perusahaan itu, tanpa harus terus berada di bawah kamu. Doni menatapnya dengan mata lembut namun sedih. Kamu mau pergi dari aku, Nay? Naya menggeleng cepat. Bukan begitu. Aku nggak mau pergi. Aku cuma pengin ruang. Aku mau sembuh juga. Luka ini bukan cuma di kamu, tapi juga di aku. Kalau kita maksa terus bareng tanpa sembuh, nanti kita cuma saling nyakitin lagi. Doni terdiam lama, lalu mengangguk. Kalau itu yang bisa bikin kamu tenang, aku nggak akan halangin. Aku janji akan buktiin ke kamu, kalau aku bisa berubah. Nay, aku nggak mau kehilangan kamu lagi. Malam itu mereka duduk berdampingan tanpa banyak bicara. Tak ada pelukan, tak ada tawa seperti dulu. Hanya dua hati yang sama-sama retak, mencoba belajar untuk kembali menyatu dengan cara yang perlahan. Naya tahu, perjalanan mereka belum selesai. Luka itu masih ada. Tapi setidaknya kini mereka sama-sama sadar bahwa cinta saja tak cukup tanpa kesadaran dan kerendahan hati. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Naya menatap Doni bukan dengan air mata, tapi dengan tekad, bahwa kali ini, jika mereka ingin bertahan, mereka harus belajar mencintai bukan dari kebanggaan, tapi dari kerendahan hati yang dulu pernah menyatukan mereka dari nol. Hari itu, matahari pagi terasa berbeda bagi Naya. Cahaya yang hangat menembus tirai kamar rumahnya. Rumah yang dulu mereka bangun bersama dari sisa-sisa gaji pertama Doni dan hasil jahitan kecil Naya. Kini rumah itu terasa lebih sepi, tapi juga tenang. Doni baru pulang dari rumah sakit 2 hari lalu dan sedang beristirahat di kamar tamu. Sejak pulang, Doni banyak diam. Tidak lagi sibuk dengan laptopnya. Tidak lagi berbicara tentang target perusahaan, apalagi membahas pesta atau jabatan. Ia lebih sering menatap Naya dalam diam, seolah takut kehadirannya akan membuat istrinya kembali tersakiti. Pagi itu, Naya sedang menyiapkan sarapan sederhana, bubur ayam dan teh hangat. Ia menatap perlahan dinding dapur yang penuh dengan coretan kecil rencana masa lalu. Angka-angka, daftar bahan baku, dan tulisan tangan Doni yang berisi semangat mereka waktu masih berjuang. Senyumnya tipis, namun matanya hangat. Dulu, semua dimulai di sini, bisiknya lirih. Langkah kaki pelan terdengar. Doni muncul di ambang pintu dapur, mengenakan kaos polos dan celana rumah. Wajahnya tampak lebih pucat dari biasanya, tapi sorot matanya lembut. Kamu bangun pagi-pagi banget, ucapnya. Naya menoleh sambil tersenyum kecil. Udah kebiasaan. Aku nggak bisa tidur lama-lama kalau belum masak. Doni berjalan mendekat, memperhatikan gerakan tangan Naya yang masih lincah di dapur. Aku lupa. Udah lama nggak lihat kamu masak di dapur ini. Karena kamu dulu lebih sering makan di luar. Jawab Naya pelan tapi tanpa nada menyindir. Doni menunduk. Aku tahu. Aku sibuk nyari pengakuan orang lain. Sampai lupa siapa yang paling penting di hidupku. Hening sejenak. Suara air mendidih dan aroma bubur mengisi ruangan. Naya tak membalas, tapi matanya sempat menatap Doni dari sudut pandang. Tatapan yang penuh antara rindu dan luka. Setelah sarapan, mereka duduk berdua di teras rumah. Angin pagi meniup lembut rambut Naya. Doni menatap istrinya lama sebelum akhirnya berkata, "Nay, aku pengin ngomong sesuatu." Naya menatapnya. Apa? Aku udah ajukan pengunduran diri dari perusahaan. Naya terkejut. Apa? Kamu serius? Doni mengangguk pelan. Iya. Aku sadar, perusahaan itu bukan lagi tentang mimpi kita berdua. Itu udah jadi tempat aku kehilangan arah. Aku pengin mulai dari awal lagi. Tapi bukan dengan ambisi, dengan niat yang benar. Aku pengin kita buka usaha kecil lagi, seperti dulu. Kamu masih mau jalan bareng aku? Naya menatap Doni dengan mata berkaca-kaca. Kamu yakin, Don? Itu keputusan besar. Doni tersenyum samar. Aku lebih takut kehilangan kamu daripada kehilangan jabatan. Kata-kata itu membuat dada Naya sesak.
Air matanya mengalir pelan. Bukan karena sedih, tapi karena lega. Ia melihat ketulusan yang dulu sempat hilang dari diri Doni kini perlahan kembali. Doni, katanya lirih, aku nggak tahu apakah kita bisa balik seperti dulu. Tapi kalau kamu sungguh-sungguh mau berubah, aku siap jalan lagi sama kamu. Mungkin bukan dari nol, tapi dari hati yang baru. Doni menggenggam tangannya erat. Aku nggak mau cuma minta maaf. Nai, aku mau buktiin. Aku mau jadi suami yang kamu banggakan lagi. Bukan karena jabatan, tapi karena aku bisa jagain kamu dengan cinta dan hormat. Mereka terdiam, membiarkan angin pagi membawa keheningan itu menjadi doa. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Naya merasakan kedamaian yang tulus di antara mereka. Luka itu memang belum sepenuhnya hilang, tapi kini tak lagi berdarah. Beberapa minggu kemudian, mereka mulai membuka toko kecil di depan rumah, menjual hasil kerajinan dan desain pakaian buatan Naya. Doni membantu dengan tenaga dan ide sederhana, tak lagi bicara soal prestise atau gengsi. Ia belajar menikmati peluh dan kerja keras seperti dulu, saat cinta mereka masih murni. Suatu sore, saat toko baru mereka ramai dikunjungi tetangga, Doni berdiri di samping Naya sambil tersenyum. Aku kangen masa-masa kayak gini, ucapnya. Naya menatapnya lembut. Aku juga. Bedanya, sekarang aku tahu kebahagiaan bukan dari seberapa besar yang kita punya, tapi seberapa tulus kita menjaganya. Doni menggenggam tangan istrinya, menatap mata yang dulu pernah disakiti, kini bersinar kembali. Terima kasih, Nay, udah mau kasih aku kesempatan kedua. Naya tersenyum dengan mata basah. Cinta itu bukan tentang siapa yang sempurna, Don, tapi siapa yang mau memperbaiki. Sore itu, di bawah cahaya lembut matahari yang mulai tenggelam, keduanya berdiri berdampingan, bukan lagi sebagai pasangan yang hancur, tapi dua jiwa yang belajar kembali membangun dari hati yang retak. Mungkin luka mereka belum sepenuhnya sembuh, tapi di sanalah keindahan cinta sejati, tumbuh kembali di tempat yang dulu sempat hancur. Dan bagi Naya, itulah titik balik cinta mereka. Saat cinta bukan lagi tentang siapa yang benar, tapi siapa yang berani tetap bertahan untuk memperbaiki.